Halo semua, apa kabar? Pernah kepikiran nggak gimana kalau Ramadan kali ini kita lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda? Bukan cuma sebagai ritual tahunan, tapi sebagai sebuah program pelatihan super intensif selama 30 hari yang dirancang khusus buat 11 bulan ke depan. Nah, yuk kita kupas bareng-bareng konsep ini. Kita mulai dari kutipan yang satu ini, yang sebenarnya dalam banget maknanya. Katanya, tugas Ramadan itu adalah meramadankan 11 bulan lainnya. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi loh, tapi lebih kayak sebuah visi, sebuah blueprint, transformasi. Tujuannya apa? Ya biar efek Ramadan itu nggak berhenti pas Lebaran, tapi justru jadi napas kita di sisa tahun itu. Oke, jadi kerangka berpikirnya begini. Ramadan itu bukan garis finish. Anggap aja ini semacam gym spiritual atau bootcamp buat jiwa kita. Selama 30 hari penuh, kita itu lagi melatih otot-otot kesabaran, otot pengendalian diri, dan yang paling penting, otot kesadaran kita kepada Tuhan. Nah, disinilah ujian sesungguhnya. Pernah ngerasa nggak sih pas Ramadan semangatnya membara banget, tapi begitu masuk bulan Syawal, pelan-pelan apinya meredup. Kalau kita balik lagi ke kebiasaan-kebiasaan lama setelah Idul Fitri, itu bisa jadi pertanda kalau esensi dari pelatihan ini belum benar-benar meresap ke dalam diri. Terus, apa dong tantangan terbesar dari bootcamp Ramadan ini? Banyak yang mikir ini semua soal menahan lapar dan haus. Ya, itu benar. Itu bagian dari latihannya. Tapi, rasa lapar itu sebetulnya cuma gerbang pembuka menuju sebuah medan perang yang jauh lebih besar dan lebih penting, yaitu pertempuran di dalam diri kita sendiri. Nah, ini dia poin kuncinya. Nahan lapar dari subuh sampai maghrib itu emang nggak gampang, tapi ternyata ada sesuatu yang jauh-jauh lebih susah untuk ditaklukkan. Dan inilah dia jawabannya, pertarungan terbesar kita di bulan Ramadan itu bukan melawan perut yang keroncongan, tapi melawan ego kita yang sering kali membengkak. Inilah latihan inti untuk mengendalikan bagian dari diri kita yang sering jadi sumber masalah. Terus, wujud nyata dari ego ini apa aja sih? Macem-macem. Dia itu adalah dorongan di dalam diri yang selalu pengen dipuji. Hasrat untuk harus menang di setiap perdebatan dan perasaan bahwa kita ini selalu benar. Ego juga yang bikin kita jadi susah banget nerima kritik dari orang lain. Nah, inilah musuh yang sesungguhnya kita latih untuk dikalahkan selama Ramadan. Oke, terus kenapa kita harus repot-repot ngempesin ego? Coba bayangin diri kita ini kayak sebuah gelas. Kalau gelas itu udah penuh sama air keruh, kesombongan dan keakuan, ya nggak akan ada lagi ruang untuk diisi air jernih berupa ilmu, hikmah, atau petunjuk. Ramadan itu adalah momen untuk mengosongkan gelas itu, supaya kita siap diisi lagi dengan hal-hal yang baik. Oke, kita udah tahu tantangannya adalah ego. Sekarang, apa sih tujuan akhir dari semua pelatihan ini? Untuk apa semua ini kita lakukan? Ternyata Al-Quran ngasih jawaban yang sangat jelas tentang puncak pencapaian dari ibadah puasa ini. Kata kuncinya adalah takwa. Tapi, jangan bayangin takwa ini sebagai konsep yang abstrak atau ngawang-ngawang ya. Anggap aja takwa itu sebagai sebuah kesadaran yang hidup, kayak semacam sensor internal yang selalu aktif dan mempengaruhi setiap keputusan kita sehari-hari, dari yang paling besar sampai yang paling kecil sekalipun. Inilah otot spiritual yang lagi kita bangun di gym Ramadan. Dan takwa ini nyata banget loh. Wujudnya itu sangat konkret dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jadi lebih jujur di tempat kerja, lebih bisa seimbang pas makan dan gak berlebihan. Niat kita jadi lebih tulus, emosi lebih terkendali, dan cara bicara kita ke orang lain jadi lebih lembut. Inilah buah nyata dari pelatihan yang berhasil. Sekarang, ayo kita perluas lagi pemahaman kita soal puasa. Ternyata, pelatihan ini jauh lebih dari sekedar urusan perut. Puasa itu adalah latihan untuk setiap indera yang kita miliki. Pertama, kita melatih puasa mata. Ini bukan berarti kita merem seharian ya, tapi artinya kita secara sadar memilih apa yang kita lihat. Kita menjaga pandangan dari hal-hal yang bisa mengotori pikiran atau merusak hati. Ini latihan fokus pada hal-hal yang baik dan membangun. Lalu ada puasa telinga. Ini adalah komitmen untuk nggak cuma berhenti ngegosip, tapi juga nggak mau ikut mendengarkan, apalagi menikmati gosip atau ujaran kebencian. Kita melatih telinga kita jadi semacam filter yang cuma menyerap informasi yang bermanfaat. Bahkan secara simbolis ada juga puasa hidung. Maksudnya apa? Maksudnya, kita melatih kepekaan untuk nggak mengendus-ngendus atau sengaja mencari-cari peluang untuk berbuat curang, serakah, atau hal-hal buruk lainnya. Ini latihan untuk proaktif menjauhi sumber godaan. Oke, kita udah ngebahas tujuannya, tantangannya, bahkan latihannya. Sekarang, pertanyaan terpentingnya, gimana kita tahu kalau pelatihan Ramadan kita ini berhasil? Apa sih tolok ukurnya? Gimana cara bedain antara perubahan yang beneran dan yang cuma rutinitas musiman? Coba kita lihat perbedaannya.
Kalau di level permukaan, Ramadan itu ya cuma soal perubahan jadwal makan, ritual yang selesai, dan kumpul-kumpul buka bersama. Tapi, kalau pelatihannya benar-benar berhasil, perubahannya jauh lebih dalam. Emosi kita jadi lebih stabil, integritas di tempat kerja jadi lebih kuat, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bangun jadi konsisten, bahkan setelah Ramadan selesai. Itulah bukti nyata transformasinya. Jadi, ya inilah inti dari semuanya. Tujuan utama dari bootcamp ini bukan cuma buat merayakan akhirnya dengan takbir. Tujuannya adalah mengemas semua pelajaran ini, pengendalian diri, kesadaran, kepekaan, dan menjadikannya sistem operasi yang baru bagi diri kita untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Dan kita akhiri di sini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah tahun ini kita hanya akan sekedar melewati Ramadan sebagai rutinitas belaka? Atau akankah kita mengizinkan Ramadan untuk benar-benar melewati kita, meresap, membentuk, dan mengubah kita dari dalam keluar? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.